Di antara ciri yang membedakan antara dai sunnah dan dai bid'ah, dai sunnah itu dia menerangkan sunnah dan menerangkan kebalikannya. Dan kalau ada bid'ah-bid'ah, mereka terangkan agar supaya diketahui oleh manusia, supaya mereka berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, ini semuanya dengan ketentuan-ketentuan dan dengan bawabit di dalam pembahasan. Iya. Adapun dai bid'ah, itu kelihatannya bagaimana mengajak kepada bid'ah, kadang membawakan hal-hal yang terkait dengan bid'ah, bergampangan dengannya. Ya. Kaidahnya terlalu lapang dan luas, semuanya menjadi boleh. Ya. Baik. Dan ini semuanya hal-hal yang tidak dikenal di kalangan para salaf rahimakumullahu taala. Muhammad nabina binuru hadina min Makkah minuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Penting kita ketahui siapa dai yang mengajak kepada jalan yang lurus dan siapa dai yang mengajak kepada kesesatan. Maka ada 3 ciri yang perlu kita tahu. Yang pertama, jadi dai yang mengajak kepada kesesatan adalah dai yang selalu menyuarakan Al-Quran dan Sunnah lewat faham mereka untuk menyesatkan umat. Jadi dia ajak orang kepada kesesatan yang dia anggap itu adalah petunjuk jalan yang lurus. Dalam ajakannya, dia selalu suarakan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah mereka yang akidahnya adalah selain ahli sunnah wal jamaah. Jadi mau Mu'tazilah kah, mau Khawarij kah, mau Syiah kah, mau Jabariyah kah, mau Qadariyah kah, mau Najariyah kah, mau Mujassimah, Musyabbihah. Yang ketiga adalah pemahaman mereka sempit. Pemahaman mereka apa? Jadi sempit. Berpegang kepada satu dalil, sehingga dalil-dalil yang lain sudah tidak mau lagi didengar. Contohnya kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Jadi hadis ini dipegang walaupun dikasih pencerahan, penjelasan yang begitu akurat dari segi nakli dan akli, ditolak. Jadi begitu sempit pemikirannya, sehingga satu saja dipegang, picik. Dalil-dalil yang lain untuk meluaskan ini pemahaman yang betul lewat ini hadis sudah tidak diterima lagi. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, itu hadis itu tidak diterima. Maka wawasan mereka sempit, tidak luas. Berbeda dengan dai-dai yang mengajak kepada jalan yang lurus, yang asli dan hakiki. Berbalik dengan yang tadi itu. Jadi wawasan mereka luas. Wawasan mereka apa? Luas. Tidak gampang mensyirikan, tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menyesatkan. Jadi kalaupun ada zahir hadis yang mengatakan ini amalan syirik, amalan ini sesat, tetapi diteliti dulu dalil-dalil yang lain. Apakah betul sesuai dengan zahir atau dalil-dalil yang lain mengatakan justru tidak seperti itu. Wawasannya loh. Jadi Al-Quran dan hadis itu tidak dibenturkan satu sama yang lain. Al-Quran dengan Al-Quran tidak dibenturkan satu sama yang lain. Ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat dijadikan panduan satu sama yang lain, diikutkan satu sama yang lain. Sebagaimana konsep yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan berarti pahami bahasa saya tidak gampang mengkafirkan, mensyirikan atau menyesatkan orang itu. Bukan berarti tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang sesat, bukan itu. Tetapi mereka hati-hati. Karena perintah hati-hati ini juga datang dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kafirkan orang, kamu syirikan orang, kamu sesatkan orang tanpa penelitian yang mendalam. Maka apa yang terjadi? Kamu sendiri sesat. Maka kehati-hatian itu juga merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sampaikan bahwa saat datang berita dari orang Yahudi, kalau belum jelas datang dari Al-Quran yang berlawanan dengan berita yang mereka sampaikan, maka tawakuf, tawakuf diam sambil meneliti. Kalau tidak ada perlawanan
atau pembetulan dari Al-Quran, maka tidak diingkari, tidak iman. Nah, nanti kalau berita datang dari mereka itu yang berlawanan dengan Al-Quran, maka wajib diingkari. Kalau yang cocok dengan Al-Quran, maka wajib diimani. Bukan melihat Yahudinya, tetapi kebenaran atau kemungkaran yang datang dari mereka. Kemungkaran wajib ditolak, yang kebaikan wajib diterima. Ini konsep dari Rasulullah SAW yang dipegang oleh dai-dai yang mengajak kepada jalan yang lurus. Nah, bukan seperti yang saya sampaikan tadi, dai ajak kepada kesesatan, pemikiran sempit, sehingga hanya zohir-zohir saja. Itu zohir juga hanya satu hadis dipegang, yang lain sudah tidak mau didengar. Kemudian pemahaman mendalam mengenai itu hadis dipadukan dengan hadis-hadis yang lain sudah tidak lagi. Jadi selalu itu disuarakan. Yang berikutnya lagi ya, dai yang mengajak kepada jalan yang lurus ya ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama tadi adalah mereka betul-betul mengajak orang kepada kebenaran itu melalui Al-Quran dan As-Sunnah dengan betul-betul penelitian yang mendalam. Jadi bukan menjual Al-Quran dan hadis demi menyesatkan orang, bukan itu. Nah, yang keempat, ini bukan satu yang syarat utama, bukan, tetapi penting juga, adalah mengikuti salah satu dari imam empat madhab. Mengikuti salah satu dari imam empat madhab. Kenapa saya berkatakan bukan syarat utama? Karena ya mengenai mengikuti imam, salah satu dari imam empat madhab ini, pandangan Hanafiyah mereka wajibkan, sementara dalam Syafi'iyah dalam sebagian momen wajib, tetapi umumnya adalah sunnah. Nah, bisa boleh juga seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah.